Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, kalian didampingi oleh Ibu Siti Khairatunida. Anak-anak, untuk pertemuan pertama pada semester genap ini, materi yang kita bahas yaitu tentang iman kepada Rasulullah, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, marilah kita renungkan anak-anak, apa yang terjadi apabila di dunia ini tidak ada sebuah panutan atau tidak ada sebuah keteladanan. Panutan itu anak-anak bisa membimbing kita, umat manusia, untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jadi, apabila tidak ada panutan atau teladan, tentu akan banyak sekali masalah yang timbul antara umat manusia di muka bumi ini. Masing-masing kelompok akan saling bertikai, akan mencari kebenaran sendiri-sendiri. Manusia akan saling menyesatkan anak-anak, akan saling berbohong satu sama lain, sehingga seperti kembali pada zaman jahiliyah dulu. Untuk itu, panutan atau teladan atau bimbingan sangat diperlukan oleh umat manusia. Jika tidak ada bimbingan para rasul, maka di bumi ini akan terjadi pertikaian. Untuk itu, anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengutus para nabi dan rasulnya yang dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran, memberi contoh tentang kejujuran, memberi contoh langsung pada manusia menuju jalan yang lurus dan benar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Rasul pada zaman dahulu itu saat membawa ajaran kebenaran itu banyak sekali ditentang oleh umat? Setiap para Rasul menerima wahyu atau risalah dari Allah, lalu meyakini bahwa risalah dari Allah itu benar, dan ketika diajarkan kepada para umatnya, mereka banyak yang menolak. Maha suci Engkau ya Allah, dengan Rasul yang Engkau pilih, Rasul itu memberi teladan-teladan bagi kita sehingga kita bisa beribadah, kita tidak bertengkar satu sama lain. Anak-anak, materi yang kita bahas hari ini yaitu meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah. Pembahasan pada materi kali ini anak-anak yaitu tentang pengertian iman kepada Rasul, landasan Al-Quran, tanda-tanda beriman kepada Rasul, perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul, serta fungsinya kita beriman pada Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul. Kalian sering mendengar kata-kata Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi itu bisa diartikan secara bahasa dan juga bisa diartikan secara istilah. Nabi, kalau kita artikan secara bahasa, adalah orang yang diberi berita atau orang yang menerima berita. Pengertian Nabi secara istilah yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada banyak orang. Sedangkan pengertian Rasul
Arti secara bahasa yaitu utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan pengertian Rasul secara istilah yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada banyak orang. Jadi pengertian iman kepada Rasul itu anak-anak yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, untuk membimbing umatnya, untuk dijadikan tauladan, untuk dijadikan panutan para umatnya. Mengapa kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah? Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini adalah alasan kenapa kalian, saya, kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Landasan di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yaitu kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini surat Al-Baqarah ayat 285 anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mengenai jumlah nabi dan rasul, ada hadis Nabi yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi?" Nabi SAW menjawab, 124 orang. "Berapa jumlah Rasul ya Rasulullah?" Jumlah Rasul 315. Itu adalah suatu jumlah yang besar. Dari Nabi sebanyak 124 dan Rasul 315, yang wajib kita ketahui anak-anak hanya 25 saja. Semoga kalian nanti hafal Nabi dan Rasul sebanyak 25 itu anak-anak ya. Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam, Ibrahim, Nabi Yusuf, Zulkifli, dan seterusnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nanti silahkan dihafalkan. Di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan kirim video tentang menghafalkan nama-nama Nabi. Dari Nabi dan Rasul pilihan Allah itu anak-anak ada sifat-sifat Rasul dan Nabi. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Sifat wajibnya Nabi ada 4. Yang pertama yaitu siddiq. Sifat wajibnya Nabi, Nabi wajib punya sifat siddiq yang artinya benar. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul dan Nabi itu adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Sifat wajibnya Nabi yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya, yang artinya Nabi dan Rasul melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar dan tepat.
Sifat Nabi yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Menyampaikan apapun yang didapatkan atau yang diwahyukan oleh Allah dan disampaikan kepada umatnya. Sifat wajib Nabi dan Rasul yang keempat yaitu fatonah, yaitu pandai dan bijaksana. Semua Nabi dan Rasul itu pandai atau fatonah. Jadi mampu dan bisa memahami perintah-perintah Allah dengan benar, dengan bijaksana dalam menghadapi umat-umat yang menentangnya. Nah, ini anak-anak silakan dilihat ada tabel. Dari tadi sudah dijelaskan bahwa sifat wajibnya Nabi adalah siddiq, itu artinya benar, amanah itu dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Sifat mustahilnya yaitu kizib, artinya dusta. Mustahil kalau Nabi itu bersifat dusta. Mustahil kalau Nabi itu bersifat kitman atau menyembunyikan. Mustahil kalau Nabi itu bersifat khianat atau penipu. Mustahil kalau Nabi itu bersifat baladoh atau bodoh. Nah, selain sifat wajib dan mustahil, Nabi juga mempunyai sifat jaiz anak-anak, yang artinya sifat yang dipunyai oleh Nabi yang sama dengan manusia pada umumnya, yaitu disebut dengan aradul basyariyah. Sifat Nabi yang jaiz itu disebut sifat aradul basyariyah, artinya yaitu seorang Rasul atau Nabi itu pada dasarnya itu manusia biasa, yang juga mengalami capek, mengalami letih, mengalami haus, merasakan lapar, merasakan menderita dan sebagainya. Karena Nabi itu juga manusia biasa, tapi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Tugas para Nabi dan Rasul anak-anak diantaranya yaitu mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah, bahwa Allah itu esa. Lalu mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, serta menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, serta memberikan contoh-contoh tauladan yang baik pada umatnya, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib, menyampaikan kabar gembira, memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Ini anak-anakku untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.